Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan untuk melihat video terkait pertemuan 12 ini untuk mata kuliah analisa proyek sistem informasi. Di pertemuan 12 kali ini kita akan membahas tentang manajemen komunikasi di mana di slide pertama ini kita akan membahas tentang tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah yang pertama memahami proses-proses yang dilakukan dalam manajemen komunikasi. Kedua, mengerti manfaat melakukan manajemen komunikasi dalam proyek sistem informasi. Yang ketiga, memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek dan bagaimana cara membuat dokumen tersebut. Lalu dari manajemen komunikasi sendiri yaitu terdapat manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Orang-orang teknologi informasi terkenal dengan memiliki kemampuan komunikasi yang rendah. Lalu ada tahapan manajemen komunikasi di mana perencanaan komunikasi yaitu mendefinisikan kebutuhan komunikasi dan informasi di antara stakeholder sebuah proyek. Yang kedua, terdapat distribusi informasi yang harus tertata, di mana proses yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan informasi pada waktu yang tepat bagi setiap stakeholder. Gitu. Lalu ada pelaporan kinerja di mana proses mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja proyek, termasuk di dalamnya status report dan progress measurement dan peramalannya seperti apa, atau prediction-nya. Gitu. Lalu mengelola stakeholder-nya juga perlu diperhatikan di mana proses mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder dan penyelesaian isu-isu yang terjadi seperti itu. Lalu tinjauan umum manajemen komunikasi itu bisa dilihat dari poin-poin yang ini, di mana lanjut ada perencanaan komunikasi yaitu merupakan progres yang penting dalam proyek mengingat seringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. Yang kedua, rencana manajemen komunikasi adalah dokumen yang berisi arahan atau tuntunan cara berkomunikasi dalam suatu proyek. Oke. Rencana manajemen komunikasi itu informasi yang tergantung dalam rencana manajemen komunikasi atau communication management plan antara lain. Ada kebutuhan-kebutuhan komunikasi untuk stakeholder. Yang kedua, informasi yang akan dikomunikasikan termasuk formatnya, isinya, dan level detailnya seperti apa. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang dimaksud. Yang keempat, orang yang harus menerima informasi yang dimaksud itu siapa. Jadi harus jelas juga. Lalu frekuensi atau jadwal untuk menghasilkan informasi misalkan mingguan atau setiap tanggal 1, kita bisa sebutnya monthly atau per quarter. Nanti tinggal disesuaikan saja. Yang kedua, metode lanjutannya itu di poin kelima, di mana metode mendapatkan informasi seperti memo, email, telepon, dan sebagainya. Lalu ada metode tentang memperbarui rencana manajemen komunikasi sejalan dengan kemajuan dan pengembangan proyek. Jadi ada memperbarui rencana manajemen juga untuk komunikasinya. Lalu ada metode yang menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan di level bawah. Jadi semacam eskalasi kalau di perusahaan istilahnya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu ada daftar istilah atau terminologi yang harus dijelaskan di depan. Semacam uh, kamus istilah lah seperti itu. Ini adalah contoh analisis dari stakeholder di mana sampel stakeholdernya ada communication analysis, customer management, dokumennya apa, itu monthly status report. Dokumen formatnya apa? Hard copy. Kontak personnya siapa? Ini yang bertanggung jawab. Dunya itu adalah tanggal reportnya adalah setiap tanggal 1 di bulan berjalan seperti itu. Lalu ada customer business staff, terus ada customer technical staff, internal management, internal business technical staff, training, lalu
software kontraktor seperti itu. Nah, nanti formatnya juga disesuaikan, kontak personnya disesuaikan, dan due dari eh, penyerahannya itu juga disesuaikan. Lalu selanjutnya kita juga akan membahas tentang distribusi informasi ketika membahas manajemen komunikasi, di mana dilakukannya mengingat pentingnya mendapatkan informasi proyek bagi orang yang tepat. Jadi yang jadi poin adalah orang yang tepat untuk mendapatkan informasi ya, pada waktu yang tepat dengan format yang padat informasinya. Lalu, manajer proyek dan tim proyek harus dapat memutuskan cara terbaik untuk mendistribusikan informasi proyek itu seperti apa. Gitu. Isu penting dalam distribusi informasi di mana yang pertama ya, itu penggunaan teknologi, cara formal atau informal. Ketiga, penanganan informasi yang sangat penting agar dapat didistribusikan dengan efektif dan tepat waktu. Memilih media yang cocok berkomunikasi. Kelima, mohon maaf, pemahaman akan teknik komunikasi individual atau berkelompok. Lalu teknik menyampaikan berita buruk seperti apa. Dan pengaturan jumlah jalur komunikasi. Jadi untuk komunikasi yang tidak liar perlu diatur jumlahnya. Jadi yang berwenang untuk menyampaikan komunikasi juga harus diatur di dalamnya, seperti itu. Ini adalah tabel pemilihan media komunikasi, semacam metriknya. Teman-teman harus bisa menjabarkan dalam seperti ini. Lalu pengaruh jumlah jalur komunikasinya juga diatur. Seperti ini, karena kalau tidak akan menjadi liar. Seperti itu. Di organisasi selanjutnya, organizational proses aset. Di dalam distribusi informasi itu seperti apa sih dilakukan, di mana dapat didokumentasikan dalam organization proses aset. Informasi yang diperbarui antara lain lesson learned, itu dokumen pembelajarannya. Jadi ketika ada kasus, kita simpan seperti itu recordnya. Selanjutnya ada project record, di mana surat-surat korespondensi, memo, dan sebagainya. Project reports, di mana formal informal, laporan status proyek seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu masukan dari stakeholder berupa kritik, saran, atau peringatan seperti itu. Ketika membahas manajemen komunikasi, tidak jauh juga dengan laporan kinerja seperti apa yang dilaporkan oleh tim kepada para stakeholder, di mana informasi yang terkandung di dalamnya adalah yang status report yang berisi tentang sejauh mana proyek sudah berjalan dalam kerangka ruang lingkup, waktu, dan biaya. Sudah berapa biaya yang digunakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas, apakah pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai rencana. Kedua, progress report juga menggambarkan sejauh mana tim proyek sudah menyelesaikan pekerjaannya, biasanya berupa laporan rutin. Laporan yang selanjutnya ada peramalan atau kita bisa sebutnya prediction, berisi gambaran kecenderungan proyek akan berhasil atau tidak berdasarkan apa yang sudah dikerjakan sampai titik tertentu ketika proyek sudah berjalan. Ingat EVM. Mungkin nanti bisa dibaca lagi tentang EVM itu apa. Di sini kita bisa melakukan prediction atau peramalan terhadap proyek yang kita kerjakan. Saran dalam manajemen komunikasi proyek IT itu menggunakan keterampilan berkomunikasi, khususnya dalam menangani konflik. Selalu berusaha untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi, lakukan rapat dengan efektif, gunakan email secara efektif, gunakan template dalam komunikasi proyek, membangun infrastruktur komunikasinya juga, seperti itu. Membangun infrastruktur komunikasi di mana seperangkat alat, teknik, dan prinsip yang digunakan untuk memberikan dasar yang efektif dalam transfer informasi. Alat yang dimaksud antara lain ya, itu ada email, project management software, groupware, fax machine, telepon, teleconferencing system, atau semacam Gmeet, Zoom, dan lain sebagainya, atau dokumen management system dan word processor. Selanjutnya, teknik termasuk di dalamnya panduan dan template report juga harus disediakan yang memenuhi aturan dasar dan prosedur, proses pengambilan keputusan, pendekatan, pemecahan masalah, dan resolusi konflik
dan teknik negosiasinya seperti apa. Prinsip yang dimaksud adalah menggunakan dialog terbuka dan etika yang disepakati bersama. Konflik dapat menjadi baik ketika konflik kadang menghasilkan hasil yang penting seperti ide baru, alternatif yang baik, motivasi untuk bekerja keras dan bekerja sama. Pemikiran yang dalam pada kelompok dapat membangun jika tidak ada sudut pandang yang saling bertentangan. Penelitian oleh Karen Jane mengusulkan bahwa konflik yang berkaitan dengan pekerjaan sering meningkatkan kinerja, tetapi konflik emosi sering menekankan kinerja tim. Mode penanganan konflik, konfrontasi atau pemecahan masalah. Jadi kita juga harus menekankan di sini. Penanganan konflik itu seperti apa sih? Yaitu langsung berhadapan dengan konfliknya untuk konfrontasi. Lalu kita juga ada modelnya kompromi dalam project management, yaitu menggunakan pendekatan saling memberi dan menerima. Yang selanjutnya memperlancar, tidak menekankan pada area yang berbeda dan menekankan pada area perjanjian. Memaksa pendekatan menang atau kalah, dan penarikan, yaitu menarik atau menarik diri dari kenyataan atau potensial perselisihan. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Ketika membangun manajemen komunikasi, tidak serta-merta kita melupakan tentang keterampilan berkomunikasi. Jadi, perlu ditingkatkan juga untuk keterampilan berkomunikasi itu seperti apa ketika perusahaan IT dan program-program pendidikan IT sering mengabaikan pentingnya membangun keterampilan bicara, menulis, dan mendengarkan. Jadi, semacam pembelajaran komunikasi itu penting untuk berbicara, menulis, dan mendengarkan. Lalu organisasi yang berkembang baru akhirnya menyadari bahwa diperlukan investasi dalam komunikasi karena harus bertemu dengan berbagai macam individu dengan budaya dan latar belakang yang beraneka ragam. Butuh kepemimpinan untuk dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Lalu dalam membangun manajemen komunikasi ini yang baik seperti apa, kita juga harus menciptakan rapat yang efektif, yaitu tentukan terlebih dahulu apakah rapat dapat dihindari, tentukan tujuan dan outcome yang diinginkan dari sebuah rapat, tentukan siapa yang harus menghadiri rapat, berikan agenda rapat sebelum rapat diselenggarakan pada semua peserta rapat, persiapkan segala perlengkapan sebelum rapat seperti handout, alat peraga, dan sebagainya, jalankan rapat secara profesional, dan selanjutnya bangun relasi. Ketika rapat yang efektif berjalan lancar, itu diperlukan juga semacam pencair suasana ketika menanyakan kabar atau apa, membuat mereka terbuka terlebih dahulu ketika rapat itu sangat penting. Jadi perhatikan juga ketika teman-teman dalam rapat harap dapat membuat lawan bicara Anda itu lebih humble seperti itu. Lalu efektif email. Seperti apa sih efektifnya email itu dapat dikriteriakan di mana yakinkah bahwa email yang merupakan media yang tepat untuk berkomunikasi? Yakinkah dan yakinkan Anda mengirim email yang tepat pada orang yang tepat pula? Gunakan judul yang berarti. Jadi tidak misalnya email judulnya ngomongin ini dong atau apa. Gunakan sesuatu yang formal dan memiliki arti di dalamnya. Terus selanjutnya, batasi isi email hanya dengan satu subjek dan buat sejelas dan seringkas mungkin. Jadi, isi email hanya pada satu subjek dan buat sejelas dan seringkas mungkin. Selanjutnya, batasi jumlah dan ukuran attachment. Hapus email yang tidak Anda butuhkan dan jangan buka jika Anda ragu asal email tersebut. Lalu responi email secepatnya dan pelajari menggunakan fitur-fitur penting. Kita harus melek teknologi juga ketika membaca emailnya. Gunakan template dalam komunikasi proyek di mana kebanyakan orang teknis enggan meminta pertolongan. Ini yang jadi catatan untuk orang-orang teknis. Jadi teman-teman jangan terlalu enggan ketika meminta pertolongan seperti itu. Selanjutnya, menggunakan template dalam berkomunikasi dapat membuat penggunaan waktu dan uang menjadi lebih efisien, dan organisasi dapat membuat template-nya sendiri atau meniru dari orang lain. Ini adalah contoh template untuk deskripsi proyek seperti apa. Jadi ada objektif, scope, asumsi, cost, dan schedule, di mana dijelaskan dalam bentuk seperti ini.
Ini adalah contoh template progress report bulanan di mana eh, ada accomplishment terhadap bulan berjalan dari bulan misalnya Januari, lalu ada plan untuk bulan Februari seperti apa, isu yang terjadi apa, ketika ada project yang berubah terhadap date dan deskripsinya seperti apa, itu bisa dijelaskan. Ini adalah contoh outline dari final project reportnya seperti apa. Itu ada cover page, ini ada project, project description, dan lain sebagainya sampai attachment atau lampiran yang dibutuhkan itu juga dikirimkan bersamaan. Tuh. Ini adalah final project document item itu apa sih? Jadi ada project deskripsi, project proposal, original, dan lain sebagainya sampai di copy di atas status dan minute of meeting ya jatuhnya. Itu dan ceng terhadap notifikasi perubahan atau pemberitaan perubahan dan lain sebagainya dan elektronik komunikasi gitu. Oke, untuk pertemuan 12 ini saya tidak akan memberikan tugas, mungkin akan menyelesaikan teman-teman diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi kita akan presentasi di 2 minggu dari sekarang. Jadi pertemuan 13 nanti masih materi, pertemuan 14 saya harapkan sudah bisa melakukan presentasi dan 15 kita benar-benar sudah free gitu. Jadi benar-benar untuk pembahasan soal-soal. Oke, kalau dari saya demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditanyakan di grup dan lain nanti bisa juga diskusikan lalu japri ke saya gitu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.